Hai, Stepian dari channel Teknoza. 2 bulan terakhir ini smartphone daily driver saya adalah Xiaomi Mi 11 yang emang harganya kalau boleh jujur sangat-sangat menggiurkan sama spek yang ditawarin. Tapi terlepas dari beberapa masalah di awal rilis kayak performa kamera yang agak kurang, masalah overheating ketika dipaksa kerja berat buat gaming ataupun buat dipaksa untuk benchmarking. Makanya akhirnya saya beraniin untuk nyobain lagi flagship bersnapdragon 888 lainnya, yaitu Oppo Find X3 Pro. Nah, smartphone ini meski sama-sama di kelas flagship, tapi selisih harganya 5 juta yang tentu aja bikin keduanya punya gap yang bisa kelihatan cukup jelas kalau dipakai secara bersamaan. So, kalau kalian mau tahu gimana perbandingan antara kedua smartphone ini, langsung aja ini dia. Oppo Find X3 Pro dan Xiaomi Mi 11. Buat yang ngerasa udah bayar mahal untuk sebuah build quality, kedua smartphone ini nggak bakal bikin kecewa. Keduanya sama-sama mewah dan premium, buat dilihat atau buat dipegang. Backdoor kaca dengan aluminium bezelnya berstandar flagship. Kedua brand nggak akan kompromi soal masalah ini. Sama-sama kokoh sekaligus masih cukup nyaman karena bobotnya di bawah 200 gram. Cuma entah kenapa ya kalau dipegang barengan saya ngerasa desain dan feel di genggaman tangan Find X3 Pro ini terlihat dan terasa lebih dapat premiumnya. Mungkin ini karena backdoor dan frame kameranya yang dicetak secara utuh. Desain kamera belakangnya juga lebih familiar meski nggak seoriginal kamera di Mi 11. Di poin ini nggak berarti Mi 11 jelek ya, cuma harus diakui Oppo emang kasih perhatian lebih di Find X3 Pro ini, termasuk lebih pilih bermain aman. Yang premium bukan cuma bodi ya, tapi juga layarnya. Keduanya hardware-nya monster. Layar AMOLED 10-bit HDR10 Plus dengan resolusi 2K, refresh rate 120Hz. Model kamera selfie dan ketipisan bezelnya juga identik, bedanya cuma di proteksinya aja. Mi 11 udah pakai Gorilla Glass Victus, sementara Find X3 Pro masih Gorilla Glass 5. Kalau buat dipakai daily driver rasanya sama ya, jernih, smooth, dan responsif sama sentuhan jari kita. Cuma karena saya penasaran, saya coba putar sebuah video 4K HDR di kedua smartphone. Kalau dari mata saya sih nemuin layar Find X3 Pro ini sedikit lebih unggul, vibrant, dan saturasi warnanya lebih keangkat. Meski setting layar keduanya sama-sama di posisi default dari bawaan. Tapi kalau kita bicarain audio, Mi 11 berbalik unggul. Dual stereo speaker yang dicuning sama Harman Kardon terasa lebih kencang dan lebih jernih daripada setup dual stereo speaker di Find X3 Pro yang pakai Dolby Atmos. Terakhir kalau kita bicarain utility, Find X3 Pro ini udah punya IP68 rating jadi lebih terasa flagshipnya. Plus kita juga punya rasa aman kalau nggak sengaja kena air. Sayangnya Mi 11 series yang punya fitur ini cuma versi ultranya aja. Tapi ya seenggaknya Mi 11 punya fitur kebanggaan mereka, yaitu the one and only infrared blaster. Sebelum kita bahas performa yang pastinya bakal bikin penasaran, kedua smartphone in the box sudah jalan pakai Android 11. Xiaomi pakai MIUI 12.5 hasil satu kali update, sementara Oppo pakai ColorOS 11.2 yang juga udah dapat satu kali software update. Di sini masalah UI jadi penting banget karena chipset yang dipakai bukan chipset sembarangan. Semua orang udah tahu kalau Snapdragon 888 ini kencang banget. Sekaligus perlu perhatian khusus di masalah overheatnya. Masalah overheat ini saya sama sekali nggak nemu di Find X3 Pro bahkan sejak pertama kali dipakai. Sementara di Xiaomi baru mendingan setelah dapat update software ke MIUI 12.5. Secara SoC-nya sama, perbedaan di antara keduanya ada di memori. Find X3 Pro ini punya RAM 4GB lebih lega dibanding Mi 11. Kalau soal storage, keduanya sama-sama 256GB tanpa slot eksternal memori. Konfigurasi standar lah, nggak kekecilan tapi juga nggak kebesaran. Soal benchmark,
Skor Antutu keduanya ternyata gapnya lumayan, lebih dari 50.000 poin. Tapi nggak perlu heran juga karena karakter kedua smartphone ini sedikit berbeda. Kalau dipakai aktivitas normal pada umumnya emang susah banget buat dibedain. Baru bisa dilihat setelah keduanya jalanin benchmark super berat yaitu Wildlife Stress Test. Di sini karakter kedua smartphone bisa kelihatan. ColorOS sukses meracik Snapdragon 888 jadi chipset yang powerful sekaligus bisa memanage gejala overheat dengan lebih baik. Tentunya dengan kasih sedikit throttling supaya chipsetnya bisa dilimit nggak kebablasan. Hasilnya, Find X Pro ini sukses jalanin 3D Mark berkali-kali meski menggunakan ruangan tanpa AC. Efek limitasi CPU emang kelihatan dari angka stability-nya yang cuma di angka 65% aja. Konsumsi baterainya 12% selama pengetesan dan suhu tertingginya 47 derajat Celcius serta FPS tertingginya di 42 FPS. Supaya lebih yakin nanti kita lakukan komparasi gaming test. Hasil sedikit berbeda di Mi 11. MIUI sepertinya emang lebih kasih kelonggaran sama power dari Snapdragon 888, terutama waktu di awal-awal rilis. Nah, masalah ini agak mendingan di MIUI 12.5. Mulai ada sedikit limitasi power di sini, meski belum seefektif di Find X3 Pro. Dari hasil 3D Mark, Mi 11 punya stability score yang tinggi banget, 92%. Konsumsi baterainya selama pengetesan 16% dengan suhu tertinggi di 47 derajat Celcius. Frame rate tertingginya di 40 fps. Cuma hasil kayak gini ada pengaruh dari suhu di sekitar juga. Hasil ini kebetulan saya coba di kamar ber-AC. Karena kalau tanpa AC suhunya bisa naik sampai 50 derajat Celcius. FPS maksimalnya juga turun jadi 38 fps aja. Just info aja ya, batas maksimal suhu untuk tes ini adalah 55 derajat Celcius. Kalau lebih dari angka tersebut, biasanya tesnya bakal gagal. Jadi jelas ya, dua smartphone flagship ini keduanya sama-sama monster. Bedanya Mi 11 itu lebih punya power yang lebih kebuka, efek dari limitasi CPU yang nggak terlalu agresif. Sementara Find X3 Pro lebih punya concern buat ngejaga keseimbangan antara CPU, GPU, dan sistem. Efeknya gejala overheatnya bisa lebih diminimalisir dibandingkan dengan Mi 11. Mainin Genshin Impact dengan sama-sama di set overclock rata kanan 60 fps. Di sini juga bisa terasa kalau gameplay di Find X3 Pro jauh lebih smooth dan lebih minim sama gejala ngeframe. Sekedar info aja kalau salah satu hal yang dikeluhkan dari user Mi 11 adalah di MIUI 12.5 performa gamenya justru kayak ditahan sama algoritma MIUI-nya. Frame rate Genshin Impact di Mi 11 kayak di limit nggak bisa lewat dari 45 fps. Meskipun di set di awal kita udah taruh di 60 fps. UI-nya kayak mendeteksi Genshin Impact ini adalah aktivitas kerja berat. Makanya speed CPU dan GPU-nya langsung diturunin. Hal ini nggak terjadi di Find X3 Pro yang bisa jalanin Genshin Impact dengan maksimal dan emang sangat minim gejala frame drop naik turun dari 60 fps-nya. Bug di Mi 11 ini juga terbukti kalau kita cek suhu selama 30 menit bermain. Suhu Mi 11 jauh lebih adem 40 derajat Celcius dibandingkan suhu di Find X3 Pro yang tembus 43 derajat Celcius. Padahal nih, sebelum kita update ke MIUI 12.5, main Genshin Impact di Mi 11 itu suhunya bisa mepet ke 50 derajat Celcius. Ya, semoga aja Mi 11 bisa segera dikasih resep yang lebih efisien, karena jadinya sayang aja performa Snapdragon 888-nya jadi kurang maksimal. Buat kalian yang masih ngerasa kalau kualitas kamera tertinggi di smartphone flagship Android masih jadi milik Samsung dan Huawei, bisa jadi ada benernya. Karena untuk bisa hasilin foto dan video yang bagus antara hardware dan software harus bisa saling melengkapi satu sama lain. Konfigurasi setup kamera di Mi 11 pakai sensor Samsung HMX 108 megapiksel di kamera utama, 13 megapiksel kamera ultrawide dan 5 megapiksel kamera makro. Jadi totalnya cuma ada 3 kamera belakang. Kamera Find X3 Pro ini speknya juga menggoda dan menarik karena pakai 2 kamera 50 megapiksel bersensor Sony IMX766 di kamera utama dan kamera ultrawide. Punya juga lensa tele yang bisa 2 kali optical zoom. Find X3 Pro ini juga jadi satu-satunya smartphone yang punya lensa mikroskop yang bisa ngelihat benda kecil dengan 60 kali pembesaran. Buat yang belum tahu kameranya kayak gimana, bisa lihat review terpisah dari Find X3 Pro di pojok kanan atas.
Kalau ngomongin kamera keduanya, menurut saya Mi 11 agak sedikit kurang berasa flagshipnya. Kalau kita perhatiin bagian detail dan dynamic range-nya masih ketinggalan sama Find X3 Pro. Di kondisi auto, kamera Mi 11 ini kurang konsisten. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang bagus. Beda sama Find X3 Pro yang hasilnya lebih konsisten dan lebih enak dilihat tanpa kelihatan over processing. Untuk kamera ultra wide angle-nya bakal lebih kelihatan lagi karena resolusinya di Find X3 Pro ini sama dengan di kamera utama. Bisa mempertahankan ketajaman dan warnanya. Hasil yang sama juga terjadi di kamera selfie yang punya selisih resolusi. Lagi-lagi Find X3 Pro bisa kasih hasil foto yang lebih tajam dengan dynamic range yang lebih luas untuk mengangkat area highlight dan juga shadow, termasuk kemampuan di kondisi backlight. Hasil yang lebih baik buat Mi 11 ada di performa low light-nya. Fitur night mode di Find X3 Pro ini sebenarnya udah cukup oke. Hasil fotonya jelas dan minim noise, cuma emang nggak terlalu agresif buat naikin exposure dan brightness. Beda karakter sama Mi 11 yang terlihat lebih agresif untuk naikin exposure dan brightness. Foto-fotonya jadi kelihatan lebih terang dibanding Find X3 Pro. Meski kalau kita perhatiin lebih detail, Find X3 Pro ini sedikit lebih baik soal mempertahankan detail, kontras, dan juga ketajaman. Kita lanjut ke video recording. Kedua smartphone ini sama-sama punya OIS dan bisa rekam video di resolusi terbaik 4K 60fps. Punya fitur Ultra Steady Video dan di Mi 11 kita bisa rekam video AI 8K 30fps. Untuk stabilitas keduanya sama-sama cukup stabil, tapi FOV di Find X3 Pro lebih lebar, dan untuk detail dan warnanya saya lebih suka Find X3 Pro karena kelihatan lebih tajam. Saturasinya di videonya juga kelihatan lebih pop up. Apalagi kalau bandingin hasil kedua kamera ultra wide angle-nya. Di sini Mi 11 bakal makin kebanting sama kualitas sensor dan resolusi di Find X3 Pro yang sama dengan kamera utamanya. Terakhir, inilah dia hasil video recording dengan format HDR10 dari kedua smartphone. Untuk urusan baterai, kedua smartphone bukan yang terbesar di kelasnya. Kapasitasnya nggak sampai 5000 mAh demi bisa hasilin bobot smartphone yang nggak sampai 200 gram. Baterai di Mi 11 4600 mAh dan Find X3 Pro di 4500 mAh. Selisihnya cuma sedikit, tapi kalau ngomongin nafas, justru di penggunaan harian dengan setup layar Full HD 120Hz, Mi 11 hanya bisa bertahan nyaris 10 jam dengan screen on time di sekitaran 5 jam. Sementara dengan kapasitas baterai yang lebih kecil dengan setup layar yang sama, Find X3 Pro bisa dipakai 12 jam dengan screen on time sekitaran 6 jam. Itu pun masih nyisain baterai di 13%. Terbukti kalau ColorOS 11.2 ini bisa lebih efisien menghandle smartphone ini. Nggak cuma di daya tahan baterai, pengguna Mi 11 juga harus puas dengan charger Mi Turbo Charge 55 wattnya. Sementara Oppo dengan SuperVOOC 65 watt, selisih waktu chargingnya juga lumayan bedanya. Ngecharge Mi 11 sampai penuh butuh waktu 55 menit, kalau di Find X3 Pro cuma butuh waktu sekitar 30 menit aja. Satu-satunya keunggulan Xiaomi hanya ada di wireless chargernya yang support sampai 55 watt, sementara Find X3 Pro cuma sampai 30 watt aja. Dari kedua smartphone flagship tadi, seenggaknya kita bisa dapetin gambaran kalau chipset yang kencang sekalipun harus bisa ditunjang sama poin-poin lain supaya bisa maksimal dipakai pemakaian sehari-hari. Dan itulah peran penting dari user interface atau UI. ColorOS di Find X3 Pro ini saya rasa udah cukup efisien buat jalanin Snapdragon 888, smooth dan nyaris tanpa keluhan. Sementara MIUI 12 di Mi 11 masih perlu dikasih beberapa improvement supaya bisa lebih nyaman dan maksimal buat dipakai di segala aktivitas. Dipakai buat main game, smartphone ini emang udah lebih baik untuk urusan manajemen panasnya. Cuma sayangnya di beberapa game limitasinya kelihatan terlalu agresif yang malah bikin gameplaynya jadi kurang nyaman. PR juga ada di sektor kamera. Keduanya masih punya PR, tapi khusus di Xiaomi PR-nya jadi lebih berat. Soalnya tuning kameranya masih kurang beraura flagship. Padahal secara hardware smartphone ini udah cukup memadai.
Terakhir, kalau kita ngomongin harga, tentu selisihnya lumayan jauh. Setahu saya Mi 11 dijual perdana 10 juta rupiah tanpa gimmick apapun, sementara Find X3 Pro ini dijual 16 juta dengan banyak program promo. Yang kalau kita hitung-hitung harga smartphone-nya aja mungkin selisihnya jadi nggak terlalu banyak sama Mi 11. Saya pribadi masih setia nungguin update software berikutnya buat Mi 11. Balik lagi, kalau Xiaomi bisa kasih UI yang bener-bener matang, bukan nggak mungkin Mi 11 ini tetap bakal jadi pilihan terbaik untuk flagship 2021. So itu dia tadi video versusnya. Kalau kalian tim yang mana? Apakah tim Xiaomi atau tim Oppo? Yuk tulis kolom komentar kalian di bawah. Sekian dulu video kali ini, makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay pian dan Teknoza ID out.